Pace Ebene. Perkenalkan, nama saya Henro Herianto Semenundang Sarjana Filsafat, nomor induk mahasiswa 253099709. Dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025. Ketua kelas siapa? Nunya, siap gak? Pengalan sangkaran ya? Gaprak. Oke, silakan masuk ke dalam kelas dengan senang hati. Pace Bene, 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 Pace Bene. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, luar biasa. Yes, antusias. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik semua, Bapak akan menyampaikan kepada kita materi kita hari ini adalah tentang suara hati dan tanggung jawab. Apa? Suara hati dan tanggung jawab. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita dulu berdoa. Siapa yang memimpin doa bersama? Karena doa bersama kita sudah ada dalam PowerPoint-nya. Ayo, satu orang, siapa yang mau? Langsung angkat tangannya, silakan maju ke depan. Ya, ketua kelas silakan maju ke depan. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghayati, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Penghibur, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita berdoa bersama, nah kita ice breaking dulu biar rileks ya. Ayo ketua silakan pimpin ice breaking kita. Silakan semua berdiri. Ya, silakan ketua. Suara apa yang paling jujur? Suara hati. Siapa yang berbicara lewatnya? Tuhan sendiri. Diri. Kalau hati berbicara, kita Mendengar. Sebelum kita memulai materi kita terlebih dahulu bernyanyi. Kita bernyanyi dulu ya, semua berdiri yuk. Ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu ya. Siapa yang datang?
Angel Teresia, Christina Chelsea, Hari, Pak. Kastia, Ciko. Masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Ayo, tentang apa? Tentang tulisan. Tentang keunikan. Oke, ada lagi ya? Siapa? Citra Allah. Citra Allah. Manusia adalah citra Allah. Oke. Baik. Kalau memang benar-benar manusia citra Allah, berarti apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Kalau manusia adalah gambar Allah, berarti dengan materi kita ini apa? Suara hati. Nah, kalau suara hati, hubungannya apa yang kamu pahami tentang suara hati? Ayo. Hati nurani, oke. Apa lagi? Siapa? Bisikan dari hati, oke. Ada lagi? Ya. Oke, bisikan hati yang membawa ketenangan. Pertanyaan berikutnya, pernahkah mengalami peristiwa yang membuat suara hatimu bimbang? Pernah. Siapa yang sering? Oke, yang seringnya, oke, baik. Apakah peristiwa itu ketika misalnya kamu mendengarkan suara hati, tidak dengar, dan setelah itu menyesal? Apakah peristiwa itu benar-benar bisa membawamu kepada perubahan? Bisa. Kalau bisa, maka kita akan sungguh-sungguh nanti memahami apa sih peran suara hati itu. Karena itu sebagai pemahaman bermakna bagi kita, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki suara hati yang menjadi kompas dalam hidup kita. Setuju? Baik, maka kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Baik, adik-adik semua, bahwa proses pembelajaran kita pada hari ini kita masuk kepada model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Proses Based Learning, atau pembelajaran bermakna atau pembelajaran yang berakar dari sebuah permasalahan, ya, yang dari sanalah nanti kita sungguh-sungguh melihat, oh beginilah dalam kehidupan sehari-hari permasalahannya dalam diri kita masing-masing. Paham? Oke. Tujuan pembelajaran kita ialah peserta didik memahami suara hati sebagai landasan, ya, sebagai landasan dalam sikap kita dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media sosial atau terhadap pengaruh yang terjadi di zaman sekarang ini. Dengan ini peserta didik atau kita semua yang di sini mampu memahami diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dengan suara hati kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah supaya itu tercapai, ya, di akhir pembelajaran kita akan nanti bisa menelaah informasi dari sumber yang terpercaya, menceritakan pengalaman diri sendiri, mampu menceritakan pengalaman diri sendiri. Sanggup? Sanggup. Iya. Selanjutnya menelaah informasi tentang apa yang terjadi, dan itu bisa kita terapkan dan tidak asal kita bicarakan kepada orang. Sebelum kita nanti apa? Telah sendiri dulu. Ini bagus atau tidak? Paham? Paham. Nah, setelah itu menghubungkan ajaran apa sih ajaran gereja tentang suara hati, kita justru akan paham di sananya bahwa oh begini ya. Menurut ajaran gereja seperti ini, menurut ajaran kita suci seperti ini. Bisa? Bisa. Baik. Selanjutnya nanti dengan itu kita mampu membuat gagasan, ya, membuat gagasan bagaimana cara kerja suara hati.
Setelah itu kita dapat menyajikan dan membenarkan mana sesuatu yang benar, mana yang tidak benar. Bisa? Bisa. Baik untuk kita semua ya. Nah, proses pembelajaran kita yaitu adalah berpaku pada PBL. Apa itu PBL? Proses belajar mengajar. Salah. PBL itu proses learning. Artinya apa? Kita belajar terkait dengan masalah-masalah yang ada. Bisa? Bisa Pak? Oke, dengan demikian kita akan melihat satu masalah supaya nanti kelompok bisa melihat dengan baik. Mari kita simak video berikut ini. Kita simak baik-baik apa yang dilakukan oleh Budi. Adik-adik semua, kita telah menonton sebuah video yang inspiratif bagi kita. Nah, kita akan disungguhkan dengan dalam LKPD kita. Coba dilihat LKPD kita. Nah, kita akan disungguhkan di sana beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita masukkan atau yang harus kita kaitkan dengan video tersebut, video inspiratif tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba diperhatikan di LKPD-nya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengerjakan LKPD ini dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kita akan tampilkan ini, akan kita presentasikan LKPD kita ini yang pertama ini. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Maka silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan ya. Apa yang kalian temukan dalam video tersebut tadi? Ya, apa yang kalian jawab, langsung dijawab di sini, oke. Nah. Ya. Langsung dijawab. Oke, sudah dikerjakan dengan baik, mantap. Harus bersama ya, harus bersama dikerjakan ya. Oke. Ya, harus dikerjakan bersama karena kita belajar ke kelompok. Oke. Ya, jika kurang paham bisa ditanya ya, jangan ragu-ragu ya, jangan malu-malu ya. Pergolakan itu apa? Pergolakan artinya ya ini enggak, mangga itu. Bimbang, ada rasa bimbang, ragu, keraguan. Ya. Pergolakan batin, keraguan. Ya. Ini ada pertanyaannya? Satu, Pak. Ya. Apa itu? Penolakan batin yang dialami Budi. Ya. Pergolakan tadi keraguan. Artinya dia merasa, seperti dompet tadi, saya ambil atau tidak? Saya pakai uangnya enggak? Itu kan pergolakan batin. Atau misalnya kita mau sekolah atau tidak? Nah, karena ada pergolakan batin kita di sana kan? Itulah yang dialami si Budi. Ya, silakan dikerjakan ya. Mari kita lihat dulu materi kita ini. Ya, kita lihat dulu materi kita ini. Menurut kitab suci seperti apa? Ya, menurut kitab suci itu seperti apa? Suara hati itu. Terus menurut ajaran gereja seperti apa? Maka kita sudah ada kitab suci. Tolong dibuka. Galatia ya. Oke, lanjut. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu apa yang kamu kehendaki. lanjut.
Kelompok berikutnya. Akan tetapi, jikalau kami memberikan ilmu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah buku Taurat. Perbuatan yang terdapat, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penistaan, roh pemecah, lanjut. kematian, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maka silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit dari sekarang. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, di sana tercatat jelas kelompoknya ya. Tercatat jelas kelompoknya. Coba dilihat ya. Ada di situ kelompoknya, lihat. Nah, nama, maka yang dikerjakan itu adalah lembar kerja ini ya. Yang ada kelompoknya. Lihat nama kelompok, anggota kelompok, kelas 10 ya. Oke, tanggalnya. Itu yang dikerjakan bersama ya. Silakan dikerjakan. Ada di sana juga satu cerita ya, satu cerita ya. Nah, di lembar LKPD kita ini juga ada itu di paling belakang. Ya, di LKPD titik 01 yang ini. Nah, dibagi tugas di masing-masing kelompok. Ada yang mengerjakan di LKPD, ada juga yang mengerjakan di LKPD yang saya bagikan. Ya. Kalau kurang paham silakan ditanya ya. Kerja kelompok kita telah selesai. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Nah, kita akan presentasikan apa yang kita diskusikan bersama. Maka angkat tangan yang mau presentasi duluan, silakan. Kami akan membacakan suara hati dan tanggung jawab dari hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, apa yang pergolakan hati batin yang dialami Budi setelah melihat isi dompet tersebut? Budi merasa dirinya tergoda untuk menggunakan uang yang ada di dompet tersebut, tetapi Budi juga berpikir bahwa itu adalah perilaku yang tidak baik. Kami dari kelompok Fransiskus ingin bertanya kepada kelompok Santo Agustinus. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita Maria tersebut? Baik, apa pesan moral dari cerita yang kita baca atau yang sudah dipaparkan oleh kelompok Agustinus? Silakan dijawab. Pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Maria tersebut adalah kita harus selalu mendengarkan isi pikiran kita, karena jika kita tidak mendengarkannya, maka kita akan merasa menyesal karena tidak mendengarkannya suatu saat. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Teresia akan membahas hasil diskusi kami mengenai suara hati dan tanggung jawab. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, lembar kerja. Apa yang pergolakan batin yang dialami Budi setelah melihat isi dompet tersebut? Budi sempat ingin menggunakan uang yang ia temukan, tetapi ia juga berpikir bahwa perbuatan itu tidak baik. Godaan apa yang ditawarkan oleh teman Budi? Godaan yang dialami oleh Budi yaitu temannya menghasut Budi agar Budi memakai atau menggunakan uang yang dia temukan. Berikan satu tindakan nyata yang akan dilakukan kelompok terhadap
terhadap suara hati di lingkungan sekolah atau masyarakat. Di sini saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu tentang merokok. Ketika kita memiliki teman yang sedang merokok, dia mengajak kita untuk mengikuti mereka agar merokok. Dan kita dipaksa untuk merokok. Jika kita tidak merokok, maka kita akan tidak termasuk ke dalam circle mereka. Nah, dari situ kita dapat berpikir bahwa merokok itu hal yang baik atau tidak baik. Perkenalkan, kami dari kelompok Santo Fransiskus. Saya Chelsea Octavia sebagai moderator. Apa yang dapat dipelajari dari kisah Maria tentang mendengarkan suara hati? Yang kita pelajari adalah kita harus percaya terhadap suara hati kita sendiri dan menolak ajakan yang negatif. Adapun rencana aksi kelompok kami yaitu jangan mudah goyah karena godaan yang buruk, tetapi teguhlah dalam iman dan ikuti suara hati yang baik. Baik, saya akan bertanya, apa yang dapat dipelajari dari kisah Maria tentang mendengarkan suara hati? Caranya adalah kita harus percaya terhadap suara hati, dan kita ini tidak boleh mengikuti pergaulan yang buruk, dan harus mengikuti suara hati nurani kita sendiri yang akan menuntut kita ke jalan yang lebih baik atau benar. Baik, di sini kami dari kelompok Santo Paulus ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah apa yang pergolakan batin yang dialami Budi setelah melihat isi dompet. Budi bimbang saat melihat isi dompet itu karena banyak sekali uang di dalamnya. Namun Budi tidak menggunakannya karena ia mengingat pesan dari ibunya, dan Budi memulangkan dompet tersebut kepada pemiliknya. Apa pesan dari video tersebut untuk kehidupan modern sekarang ini? Adapun pesannya adalah, jadilah orang yang selalu jujur dalam kehidupan walaupun hidupmu sedang kesusahan, supaya menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Paulus, ya. Jadilah, apa pesannya tadi? Jadilah, wah, jadilah orang yang bersalah bahag jujur dalam kehidupan walaupun hidupmu dalam kesusahan. Jadilah jujur walaupun dalam kesusahan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, pesan moral yang sangat luar biasa dari kelompok Paulus. Tuh, iya, ikuti terus. Oke, good. Apalagi kita lihat. Oke, tarik. Oke, good. Apalagi? Putar. Teman-teman semua, adik-adik semua, kita simpulkan, silakan duduk kembali. Kita akan simpulkan, ya, Ya, mari kita lihat kesimpulan. Oke. Ya, apa yang kita pelajari, ya, bahwa suara hati adalah kemampuan manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dari presentasi kelompok kalian tadi sungguh-sungguh mengatakan bahwa mendengarkan suara hati tidak mendengarkan dengan ajakan orang lain. Nah, suara hati yang benar, lihat, mendorong kita untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik, memberikan ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ya. Berikutnya, hidup dengan roh. Dari Galatia tadi katakan bahwa kita hidup dengan roh. Maka kalau orang yang hidup dengan roh baik, maka perbuatannya juga baik. Kalau hidup dengan roh jahat, maka perbuatannya juga jahat. Karena itu, apa yang dikatakan tadi, dalam hati manusia tertulis hukum Allah. Hukum apa? Hukum Allah. Nah,
Suara hati tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Maka kalau kita disuruh berdoa, maka dibutuhkan ketenangan hati. Mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Kuat. Mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Selanjutnya kita akan refleksi atas apa materi yang kita dengarkan atau kita pelajari hari ini. Oke. Kapan terakhir kamu mendengarkan suara hati berbicara? Perasaan. Ada yang barusan, ada mungkin tadi yang mau berangkat ke sini. Terus bagaimana perasaanmu? Kalau tidak mengikuti suara hati, apa yang membuatmu sulit mendengarkan? Baik, kalau sudah seperti itu, maka sebagai akhir dari pembelajaran kita ini, kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Silakan dibuka kuisnya. Ya, silakan dibuka kuis permatiknya. Oke, silakan dijawab di LKPD di handphonenya. Ayo. Dalam waktu 3 menit. Yo. Come on. Quiz. Ayo nanti dilihat benar berapakah dia. Ayo. Siap. Oke, baik, karena sudah selesai, maka kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah bahwa dalam ajaran sosial gereja dan juga bahwa dalam bacaan kita suci tadi sampaikan kepada kita, suara hati itu adalah sebagai sanggar hati, sanggar suci, dan juga cinta kasih sebagai dasar, dan hukum yang ditulis Allah serta dimensi komunal. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Baik, untuk itu tugas untuk minggu depan. Silakan tulis tugas minggu untuk depan adalah dari tugas untuk minggu depan tentang penggunaan media sosial. Ya. Tentang penggunaan media sosial. Apa pendapatmu tentang penggunaan media sosial? Tentang penggunaan media sosial yang sudah merajalela dalam rumah ibadah. Ya, dalam rumah ibadah. Oke. Sudah? Baik adik-adik semua, anak-anak semua, kita berdoa. Maka saya minta kesediaan dari Joshua memimpin doa kita. Kepada Joshua dipersilakan. Amin. Terima kasih kepada saudara Joshua. Kita bernyanyi lagu penutup. Ku kasihi kau. Ya, ikuti. Ya, kita berdiri yuk. Ayo, saling harapan-harapan kita semua yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan ketua kelas disiapkan. Silakan duduk dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Silakan duduk.